Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ragi Fari Channel. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang memang saya dapatkan dari teman saya. Nah, teman saya ini kebetulan temannya dia lagi yang mendapatkan atau menjadi pelaku yang mengalaminya. Kisahnya sih sudah lama ya, sudah berjalan puluhan tahun. Itu jadi setting lokasinya memang masih satu tempat dengan yang kisah tukang bakso itu kan. Kalau yang diingat temannya teman saya ini, sebutlah namanya si Andi lah kita, agar gampang ya. Jadi si Andi ini kisaran tahun ya mungkin masih 80-an ya, zaman dia remaja, 80 lebih lah mungkin. Di tempat dia itu ada acara warganya, salah satu warganya ada yang punya hajat, dan dia dengar-dengar menurut info gitu nanti ada pertunjukan layar tancap. Seperti kita ketahui, di kisaran tahun-tahun tersebut sangat layar tancap itu sangat digandrungi ya oleh ya berbagai lapisan masyarakat. Kemudian singkat cerita, si Andi ini janjian dengan beberapa temannya, termasuk teman saya ini yang menceritakan kisah ini. Berangkatlah dia itu kisaran sekitar jam masih belum begitu malam lah, jam 9 atau setengah 10-an. Lokasinya atau setting keadaannya bahwa waktu itu belum ada listrik dan mereka ini jalan kaki lah itu. Jadi janjian di satu tempat, ya mungkin ada sekitar 4 atau 5 orang lah. Mereka jalan kaki ke tempat lokasi yang dituju, yang ada keramaian atau ada tontonan layar tancap. Kurang lebih mungkin sekitar jarak ke tontonannya itu adalah ya mungkin sekitar 7 atau maksimal sampai 10 kilometeran. Tapi karena memang ditempuh dengan jalan kaki ya lumayan lama. Nah, kemudian satu film kalau tidak salah itu dihabiskan. Nah, si Andi ini
eh, pisah dari rombongan, jadi memisahkan diri gitu di antara 4 temannya. Ya alasannya sih mungkin apa, mau beli rokok atau apa itu. Akhirnya teman saya ini tidak tahu keadaannya lagi kan. Sampai acara film selesai, film layar tancap itu selesai, ya mungkin tengah malam lebih ya, jam 3 atau setengah 4. Tapi sebelum film itu selesai, teman saya ini pulang beserta kawan-kawan yang lain. Tapi karena memang si Andi ini tidak ketemu lagi di tontonan, nah akhirnya ya pulang jalan kaki. Nah kemudian selang waktu sehari 2 hari tidak ada kabar, karena biasanya kan memang sering ketemu gitu. Nah akhirnya teman saya ini datang ke rumah si Andi untuk tahu kabarnya. Nah, pas datang ternyata si Andi ini sedang terbaring lemah di tempat tidurnya, ya masih pucat lah mukanya itu. Nah tapi kalau untuk ngobrol sih sanggup dan masih jelas gitu. Nah akhirnya mereka ngobrol panjang lebar, dan sampai satu pertanyaan dari teman saya itu, nah, kemarin kemana waktu lagi nonton, kok misah gitu. Nah di sini si Andi ini agak sedikit ada rasa gusar atau rasa seperti rasa apa ya, susah diungkapkan lah. Nah, kemudian ditunggu oleh teman saya ini, akhirnya Andi bercerita bahwa sesungguhnya ketika si Andi ini memisahkan diri, dia bertemu dengan seorang perempuan, ya lebih tepatnya wanita muda gitu, ngobrol gitu. Nah akhirnya si perempuan muda ini minta dianterin oleh Andi. Ya tentunya si Andi ya senang ya, istilahnya seperti gayung bersambut, seperti ada kesempatan. Nah menurut cerita si Andi itu, jalan yang dilalui itu seperti jalanan yang tidak pernah Andi tahu gitu. Padahal Andi yakin bahwa ini masih wilayah tidak jauh dari daerahnya, tapi menurut yang dia lihat malam itu, ini agak asing. Ya apalagi kan namanya penerangan belum ada ya, seperti listrik itu masih sangat gelap lah. Nah, akhirnya sampailah ke rumah si perempuan ini, sebutlah namanya Bunga kalau menurut penuturan si Andi ini. Pas sampai di depan rumahnya, disuruh masuk si Andinya. Akhirnya masuk ke ruang tamu. Nah ketika dibuatkan minuman, si Andi ini ya minum dengan normal, tanpa ada rasa yang aneh gitu.
Nah, ketika sudah berduaan nih antara Andi dan perempuan ini, ya mungkin namanya laki-laki mungkin iseng atau gimana, mungkin ingin megang tangannya atau apa, itu selalu menghindar ini perempuan. Ada satu kesempatan ketika si Andi menyentuh tangan, ini dingin seperti menyentuh es gitu. Tapi di situ juga si Andi sendiri masih belum sadar gitu. Ya intinya ketika si Andi ini mencari kesempatan, tapi perempuan ini selalu mengelak gitu, seperti memang tidak menimpali kan. Nah, ya tentu berat hati ya si Andi sendiri kan, karena mungkin sudah jauh-jauh mengantarkan, tapi hanya begitu aja gitu kan. Sampai pada satu kesimpulan bahwa si Andi ini disuruh menginap di ruang tamu itu, karena kalau kata si perempuan ini, si Bunga, orang tuanya sedang di luar katanya, ada acara keluarga. Tentunya si Andi kan takut nanti orang tuanya datang kan. Akhirnya dijelaskan bahwa pulangnya nggak besok, masih ada beberapa hari ke depan. Nah, akhirnya Andi dengan tenang mengiyakan untuk menginap. Ya disediakanlah itu seperti selimut dan bantal ya. Yang Andi ingat itu dia tidur di sofa warna merah atau warna apa itu, lupa dia. Dan menurut pengakuan Andi ini, tidak lama itu mata dia itu terasa berat dan mengantuk sekali sampai akhirnya tertidur itu. Menurut pengakuan si Andi ini, tidur dia ini lama dan sangat nyenyak. Akhirnya seperti apa ya, mimpi, tapi sulit untuk dijelaskan gitu. Nah, singkat cerita, bahu dia digoyang-goyang oleh seseorang, dibangunkan. Ya, yang membangunkan mungkin lebih kurang seperti ya mungkin usia hampir sepuh, tua lah ya, bapak gitu, tapi ya belum tua banget kan. Digoyang-goyangkan tubuhnya si Andi, suruh bangun. Woi bangun, katanya. Ngapain tong? Lagi nyari togel ya, kata orang itu kan. Lah Andi ini masih belum sadar kan, masih ngucek-ngucek matanya, masih istilahnya kesadarannya belum pulih. Nah, begitu terkejutnya dia ketika melihat sekelilingnya bahwa itu bukan di dalam rumah, tapi ternyata yang dia lihat sekarang adalah banyak sekali batu nisan ya. Lebih tepatnya komplek pemakaman. Tentunya ini yang membuat dia seperti shock dan kaget gitu, karena dia ingat betul bahwa semalam ini ya dia tidur di atas sofa di ruang tamu. Tapi ketika pagi hari, kisaran jam-jam ya belum begitu siang lah, mungkin jam 7:30 atau jam 8 ini dibangunkan oleh bapak tadi kan.
malah sempat disangka nyari togel gitu. Nah, kemudian singkat cerita, si Andi ini karena lemas ya, mungkin shock, akhirnya diantarkan pulang. Ya, jadi komplek pemakaman ini bukan di wilayah desanya si Andi, tapi tidak jauh, jadi mungkin masih beda daerah, tapi tidak jauh gitu. Diantarkan. Nah, itu yang membuat si Andi sendiri sampai saat ini masih agak-agak sedikit trauma kalau mengingat cerita itu. Ya memang sulit dinalar ya, atau bahkan lebih tepatnya mirip cerita-cerita yang kita lihat di TV atau di film, tapi dia sendiri mengalaminya gitu. Dan seperti disebutkan di awal bahwa keadaan waktu itu memang tidak seperti sekarang, itu masih sangat gelap, masih banyak kebun-kebun, dan kemana-mana juga masih ya jalan kaki kan, seperti itu keadaannya. Singkat cerita ya, teman saya juga kaget, apalagi mendengar temannya mengalami sebuah keadaan yang boleh dibilang aneh tapi nyata, bahkan menyeramkan kalau bisa kita simpulkan. Dan di sini pula mungkin untuk menjadi sebuah pelajaran, akhirnya si Handi sendiri ini agak mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat, dalam arti mungkin nongkrong atau main ya agak dikurangin ya, mungkin karena faktor traumatik atau apa juga kurang paham itu. Tapi yang jelas memang sampai saat ini beliaunya masih ada dan masih sehat, karena memang beliaunya ini teman saya, masih ya, belum sampai usia gitu. Ya, demikian kisah yang saya dapatkan dari teman saya mengenai kejadian yang menimpa rekan dari teman saya gitu. Jujur saya sendiri bukan skeptis, tapi ya bisa dikatakan percaya tidak percaya ya. Tapi ya entahlah, wallahu alam, bahwa semua ini adalah rahasianya kan. Hanya kita mengambil sebuah pelajaran yang memang bisa kita dapatkan hikmahnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang telah subscribe, like, atau bahkan share ya, jika berkenan gitu. Ya, saya di sini tanpa niatan apa-apa, tapi hanya sekedar menggambarkan berbagai peristiwa. Tujuan saya di sini bukan untuk menakuti atau bahkan membohongi, tapi ya sebuah kisah-kisah yang pernah terjadi
saya coba untuk saya gambarkan. Ya, tujuan saya situ hanya itu. Jadi kita bisa mengambil hikmah pelajarannya ya, terutama untuk diri saya pribadi. Ya, terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.